Alright, ternyata Divine dadakan yang kembali bisa dibawakan. Pertukarannya tidak menjadi adil seharusnya. Nomor tukar jungle, tapi SRC akan memanfaatkan waktu untuk bisa menghancurkan turret demi turretnya. Dan ya, ini bahayanya adalah Innocent udah punya 30 stack dari Skypiercer. Ya. Itu yang tadi eksekusi di saat adanya satu ball grab yang dibuka sama Krabs. Bisa langsung di follow up juga sama Innocent. Mendadak ada 3 poin kill ya di dalam dari Innocent, ini akan sangat berbahaya sekali. Kita tahu bagaimana Innocent dengan Granger yang dia gunakan. Tapi pertempuran masih berfokus di area mid. Ya, masih coba untuk mundur lagi juga. Goldfield sekarang sengit banget, gak ada yang terlalu memimpin, gak ada yang terlalu mendominasi. Semuanya dibagi dengan cukup rata. 2 turtle untuk SRC. Di poin juga sebenarnya diunggulkan oleh SRC ya. Iya. Tapi ya ini tim Liquid yang punya celah-celah lagi, dan bahkan Ramnya bakal coba untuk langsung mengusir mundur Fabian di bottom lane. Oke, ada shortcut yang dibuka kembali. Akankah semuanya join ke dalam pertemuan tersebut? Coba lihat Iron Chicken di bagian belakang. Masih tunggu free untuk bisa mengatakan damage ya. Tapi posisi di mana Kram yang masih menaiki karena satu player dari Innocent yang tertangkap basah. Innocent yang berhasil dihancurkan. Seki tidak berhasil untuk bisa masuk ke dalam area pertempuran. Memang sudah dibangun oleh kedua tim. Di mana pergerakan Iron Chicken masih berhasil keluar lagi dari ancaman yang begitu mengerikan. Ada satu backupan dari YSG yang begitu indah juga dari Kram. Mau kemana? Masih dengan 12 bulir-bulir rutin tersisa sedikit dan Kram berjuang sendirian. Ada Iman keluar yang tepat mengunyah pundak dari Sekis. Jadi secara total 4 pemain yang hilang. Dari Kram maksudnya barusan. Dan Wah, Crashnya hilang. salah tuh gua sampai nyebutnya tuh. Dan SRG. Wah, Mereka bakal coba untuk maju tadi, tapi itu dia backupan. Shortcut tepat waktu membuat dari tim Liquid ID secara kembali memimpin, dan Sekai bakal coba untuk melakukan adanya sedikit kontes menunjukkan saja, tapi kayaknya nggak bakal paksa sih 1 versus 4 sama. wah, itu kalau tadi Sekis berhasil masuk ke dalam dan dapat Irona, wah itu FGP 2 tahun loh. 2 tahun jedak cedungul. Burem-burem mata lu ngeliat itu. Sampai jajah brutal ya. Iya, sampai salah ngomong gue tadi. Panjang juga itu teamfight-nya ya. Emang dari tadi kan, dari game Iya. pertama tim fightnya panjang-panjang dan banyak gerakan-gerakan yang sangat-sangat mengejutkan gitu. Tiba-tiba lo kok balik lagi, tiba-tiba kok perang lagi. Gimana tadi juga Iron ya? Abis Walker-nya itu tepat-tepat waktu terus gitu loh. Tadi Innocent tumbang sama Pierce, damage dari piercing strike itu. Iya. Boleh-boleh gitu. Boleh-boleh, dan posisinya aman banget. Dan sekarang Lord sudah berjalan di hadapan bottom lane. Oke. Ini dia, ada pergerakan lagi dilakukan. Mereka sudah masuk ke dalam area defensif dari SRG. Alright. Lord yang akan dibiarkan terlebih dahulu. Satu wave di arah tengah bakal dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk bisa mendapatkan outer middle turret harusnya. Oke. Tapi kayaknya SRG melakukan penjagaan ketat nih Spiral Destruction-nya konek arah siapa? Oh, di bawah. di bawah. Sekis masih sempat kabur dengan satu Yum. Yum. Neta. Bagi belakang Fabian. Dan juga Reshiki. Akankah mereka sepatu bisa mendapatkan karena dari udah pacar saja. Kombinasi damage sebegitu indah. Tapi sejauh ini saja. Sekis. Masih dikejar oleh Iron Shiki. Dan Iron di sini menunjukkan bagaimana agresivitasnya dikejar. Dan Sekis yang hilang. Oke, shortcut dibuka kembali. Stormy pun menghilang. Stormy merasakan badai yang kembali masuk menghujam tubuhnya. Dan itu dia badai yang besar kadang tidak terlihat, dan itu dia Iron Siki yang begitu luar biasa gemilang. Oke, ini dia. Mereka bersiap masuk. Mereka bersiap memenangkan, dan ternyata tidak, Ul. Tidak, gak terlalu terburu-buru karena memang perlahan juga pemain-pemain dari SRG yang bakal found ini masih dikalkulasikan dengan baik oleh tim Liquid ID. Mereka nggak maksa, mereka nggak overhype. Itu yang paling penting. Mereka nggak bener-bener terus-terusan overextend team fight. Yep. Dan dia masih bisa disengage juga. Berpuas dengan hancurnya 2 base turret. Ini udah cukup menjadi modal tim Liquid ID. Memegang kendali dengan 7.200 gold sekarang yang dipimpin. Karena bentar lagi juga harusnya Lord yang in-hand akan segera muncul. Apalagi lane jauhnya juga ini bisa dikontrol dengan adanya pergerakan dari Iron Shiki yang dari tadi. Spirit of Destruction-nya on point terus. On point terus. Positioning-nya bagus banget. Dan setiap keputusan yang dilakukan oleh Iron Shiki, aku melupakan banyaknya flicker-flicker yang mengerikan dari dirinya. Karena tadi juga ya, selain dari habis Walker-nya emang bagus untuk menggocek, Spirit of Mystery-nya juga sering banget tepat waktu, efektivitasnya itu. Jadi di saat ada Quad Shadow mendekat ke arah dari Iron Shiki, didorong lagi, hilang lagi momentumnya. Dimana tadi damage udah masuk juga. Jadi sekalinya Sekis mau masuk itu resikonya gede banget loh. Malefic kan sekarang dimiliki oleh Iron. Malefic Gun ya, makanya positioning akan semakin enak. Yap. Scope kan range-nya paling dekat. Betul. Jadi sebagai marksman butuh Malefic Gun ini yang
membuat akhirnya bisa jaga lebih jarak nih ya yang dilakukan pula. Dan ada shutdown tadi terhadap Innocent yang cukup mahal harusnya. Ke-boost lagi dan Lord bakal dipegang dulu oleh tim Liquid ID memancing adanya keributan. Dan masalahnya makro play-nya bisa dijalanin sama 2 orang. Iya. Aaron Shiki dan juga Windy. Cuman masalahnya sekarang di area dari Lord ini kuantitinya bisa dibilang kalah loh. Ada 3 melawan 4 yang memang sudah standby. Sementara mereka membayangi dari kejauhan untuk bisa melakukan split push kayaknya. Karena bisa move dengan cepat. Oke, Yumsnya. Akankah dia mau lompat ke area depan, tapi sepertinya dari Tyron, Rage-nya ataupun dari Tyron, Revenge yang memang ingin dia keluarkan ditahan dulu. Dan juga tadi Win of Nature-nya ke-trigger ya dari Aaron Shiki. Aran cukup santai, ada Tyron Revenge yang memang sudah di-charge, berhasil menabrak area depan, Papian masih sejauh ini dan sekarang Papian berhasil menabrak arah Lordnya. Ada Shadow Cat dikeluarkan, tapi dengan Sounding Jet gacet sekarang, ada second cap jadi korban, tapi ternyata sampai Aaron Shiki berdua sendirian, tapi ditembakin oleh Innocent, bahkan Aran yang terjebak. Double kill dari Innocent. Alright, double kill. Memang satu tukar dengan adanya 3 pemain Lord yang dimiliki oleh tim Liquid ID harusnya akan muncul di saat pula waktu dari Yesiel akan spawn. Karena mereka kalaupun memang spawnnya agak lebih lama, ingat Wibi. Dia harusnya masih punya shortcut yang walaupun sekarang belum ready. Ada purple buff masalah di dalam kakinya sekarang. Gak sempat ternyata. Beberapa second lagi ya. Akankah mereka yang emang mau memaksakan keadaan? Karena Roshiki sudah hadir. Aran sudah hadir. Tapi keputusannya adalah mereka mundur dulu. Mundur. Tapi dari tadi Spirit of Destruction-nya on point terus ya. Walaupun ngejar ke arah Sekes yang akhirnya ngebuat dari Roshiki kena shutdown juga. Tapi itu gerakan-gerakan yang mengerikan. Itu tadi kalau nggak ada di Tatsu ya, selesai tadi kayaknya Sekis. Bisa ya. Masalahnya ada goyang dikit sebelum purify. Jadi damage per second-nya nggak masuk semua. Betul, masih sempat goyang dikit tadi sebelum purify itu. Alright. Dan membiarkan kembali dari lane bawahnya terdorong dulu, lane atasnya sedikit di freeze. 7.200 gold yang tadi sempat dipegang sama tim Liquid ID ini perlahan juga mulai dipersempit lagi, diperkecil gapnya. Fabian udah punya 1 buah Winter Crown. Itu yang akan dibuat dia tadi bahkan di saat adanya targeting ya dari Yums ke arah Fabian, dia aja masih bisa retreat. Apalagi kalau misalkan dia akan lebih survive dengan adanya Winter. Fabian kaget. Kaget. Dia masuk ke depan, lah ada kram. Jangan sampai ya. Pergi lagi dah kan. Jangan sampai masuk ke rumputan yang berbahaya ya. Oke, Blade of Despair menjadi item pilihan terakhir untuk Innocent ya. Tinggal berganti lagi nih untuk dari 1 buah sepatunya yang masih belum diganti oleh Innocent dan juga Aaron Shiki. Karena ini udah masuk ke pertengahan game, menuju ke arah late game juga. Dan Aaron Shiki benar-benar dari tadi mau ditarget juga susah banget. Dan Sekais gak seluas tadi di match sebelumnya loh. Match sebelumnya, wah, lincah benar itu Hayabusa. Ini berarti kalau dihitung-hitung, buset ya udah ada 5 poin kill ya. Tapi tadi udah hilang 1 ya. Hilang 1. Tadi dia punya Sky Piercer ya. Terus dapat poin kill 3 ya. Jadi harusnya sekarang stacknya 42 atau 41. Biasanya hilangnya 7 kan. Dari 30 hilang 30% kan jadinya tuh kayak 21. Saya 21 terus dia dapat 2 poin kill lagi ya. 41 mungkin sekarang. Iya. Oke. Hilang 9 berarti ya hilang. Iya kan 30%-nya dari Oke. Dan Lord akan segera muncul lagi di arah bottom lane. Lord yang masih belum ter-evolve sebenarnya, masih di menit ke-16 juga sekarang. Dan ini sayangnya base turret atas belum hancur sih ya. Sehingga belum ada distraksi yang lagi bisa dimanfaatkan sama tim Liquid ID. Juga di bawah ya. Iya, makanya bawahnya bisa dipegang sama Selangor Red Giants karena ya dia bisa clear sambil ngintip-ngintip ke arah Lordnya. Oke. Dan Aran sudah ambil posisi, sudah siap untuk persami di area rumputan tersebut. Tapi Yums melihat dari kejauhan, Tyron Revenge harus berhati-hati, hampir ternyata kena ke arah Aran. Oke, ada serangan kah? Dimana Kram yang mulai maju? From Destruction sudah mulai connect pula, tapi Kramnya diusir jauh banget ke tempat yang berbeda. Mereka mundur. Ada shortcut yang udah dibuka juga ternyata ya. Oke, ada shortcut di dalam area tersebut dan Kram yang masih mencari celah. Ditembak lagi oleh Valkweller yang memang terlihat dari Fabian. Maju lagi Fabian mengatakan damage-nya. Tapi ada 1 Tyron Revenge di mana tadi Winter Crown-nya berhasil menggocek hal tersebut. Namun sekarang untuk Aran yang berhasil menggocek arah yang dan pertempuran terjadi di depan dari luar tersebut di mana Kram yang berhasil langsung dihilangkan dari cepat. Dan Innocent dan terakhirnya Innocent berhasil ditumpahkan dan Tyron Shiki benar-benar menyala. Oke, dan Yumsnya bakal dikejar double kill untuk Aaron Shiki walaupun memang 2 tukar 2. Oke, ditendang
lagi. Dijauhkan lagi dari rupanya. Iron Shiki membantu untuk bisa menghantar damage-nya. Yupcha memberikan armas tapi Yupcha ternyata masih berhasil selamat. Fenomenal terjadi kembali. Ada Danger Touch yang kembali merusak suasana. Dan menyicil ke arah base-nya sekarang. Apakah menjadi endgame? Oke, masih Jeff. Endgame!